Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita semua berbagai macam jenis ibadah agar kita bisa mengamalkan dari ibadah tersebut, agar kita bisa mengamalkan dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lainnya, memudahkan kepada kita semua untuk mengamalkan ibadah tersebut, menghilangkan rasa malas yang ada pada diri kita. Di antara salah satu ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan sepanjang hidup kita, kapanpun, dalam kondisi apapun kita bisa mengamalkan ibadah ini. Ketahuilah bahwa amalan ibadah tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim perintah untuk kita senantiasa berzikir kepadanya sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukratan wa asila adalah sepanjang waktu dan sepanjang zaman, dari semenjak kita bangun tidur hingga waktu sore, dan dari waktu sore sampai pagi kembali, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin." Dan ingatlah kepada Rabbmu di dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang hari, dan janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Seseorang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan berbagai macam kebaikan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya, baik laki-laki maupun wanita. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang mengingat Allah, baik itu laki-laki maupun wanita, yang banyak mengingat dan menyebut nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwa dengan berzikir kepada Allah bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, di mana dosa itu semakin hari semakin banyak. Demikian pula fitnah semakin hari semakin besar dan dahsyat. Maka dengan sebab beristighfar dan berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita lapang, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita sempit, baik kita dalam keadaan senang, keadaan bahagia, maupun dalam kondisi kita sulit dan sedih, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua dalam sabdanya, "Ta'arraf ilallah, ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifka fi syiddah." Hendaklah kalian mengingat Allah di saat kalian di waktu lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di waktu sempit. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita
untuk senantiasa mengingat Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah engkau kepadaku wahai hamba-hambaku, niscaya aku akan mengingat engkau. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian mengkufuri aku. Para ulama menyebutkan bahwa zikir itu ada 3 bagian. Yang pertama zikrun fil qalbi, zikrun fil lisani, wa zikrun bil jawari. Adapun zikrun fil qalbi, yaitu kita meyakini kebesaran Allah, meyakini keagungannya, melihat ayat-ayatnya yang kauniyah maupun yang matluwah, melihat Al-Quran dan melihat seluruh makhluk ciptaannya, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun zikir yang kedua, yaitu zikir dengan lisan, adalah setiap ucapan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka ucapan tersebut merupakan zikir kepada Allah. Adapun bagian yang ketiga, yaitu zikir dengan menggunakan anggota badan, adalah setiap amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka amalan itu termasuk zikir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang contoh Nabi SAW dalam hal zikir kepada Allah adalah zikir dengan lisan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sahih keduanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim." Ada 2 kalimat yang mana 2 kalimat ini sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan, namun 2 kalimat ini sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Dan 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Para ulama menjelaskan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai 2 kalimat ini, maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala akan mencintai siapa saja yang membaca dan mengucapkan 2 kalimat tersebut. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, inna habbal kalami ila Allah, subhanallah bihamdih." Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalimat yang paling dicintai oleh Allah? Sesungguhnya kalimat yang dicintai oleh Allah adalah kalimat subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah bihamdih fi yaumi atamarrah khattat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih dalam sehari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir kepada Allah adalah perkara yang besar, dan zikir juga memiliki keutamaan yang sangat besar dan banyak. Dan zikir kepada Allah juga bisa kita amalkan setiap saat dan setiap waktu. Maka marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah di sisa-sisa waktu kita. Tidak ada alasan untuk kita semua berat untuk dan tidak berzikir kepada Allah. Kita memiliki lisan yang ringan, kita mudah membaca kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Maka marilah kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Manfaatkanlah waktu di dunia ini. Waktu kita sangat singkat di dunia ini, karena kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karenanya, dengan waktu yang singkat ini kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, di antaranya berzikir kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mudah dan senantiasa beramal dengan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang syar'i. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anda pribadi dan kepada kalian semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.